wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai konsep dasar karya ilmiah. Saya Lilis Tisnawati sebagai moderator, Aan Andri, Kania, dan Epa sebagai pembawa materi. Pengertian dan jenis karya tulis ilmiah. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga pendidikan ataupun lembaga penelitian. Ada beberapa definisi para ahli tentang karya tulis ilmiah, di antaranya menurut Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keimanannya. Yang ketiga, menurut Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tertinggi. Yang keempat, menurut Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun yang dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Jadi, karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman dan konversi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Karya tulis ilmiah merupakan suatu kajian bentuk karangan yang dinamis. Karya tulis ilmiah bukan sebuah pekam keilmuan sehingga penyajiannya harus menuntut sesuatu yang statis dari waktu ke waktu. Tingkat keilmiahan sebuah karya tulis dapat diukur oleh keruntuhan uraian yang tersaji dalam bentuk kebertalian antara aspek yang terdapat dalam keterangan tersebut serta kebertalian antara kebagiannya. Apabila bagian lantas teoritis bukan merupakan rangkaian teori yang digunakan menjawab permasalahan atau untuk mendeskripsikan setiap aspek yang dikaji atau diteliti. Bagian tersebut tidak berfungsi teori-teori yang bergagasan ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan ilmiah lengkap dari suatu penelitian setelah kegiatan penelitian berakhir. Sebagai pertanggungjawaban ilmiah dan berbagai dokumen tertulis penelitian lengkap. Dalam laporan penelitian memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan selama penelitian dan apa saja hasil yang ditentukan dari kegiatan penelitiannya. Dengan demikian, laporan penelitian merupakan media bagi para peneliti mengkomunikasi pelaksana penelitian serta hasil-hasilnya kepada orang lain. 2. Makalah. Makalah adalah salah satu produk karya ilmiah yang memuat kajian tentang lingkungan dasar, memuat kajian tentang lingkungan sekitar. Landasan pembahasannya adalah keberadaan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Kajian yang termuat dalam makalah menggunakan pola pikir yang deduktif dan indeduktif. Pola pikir deduktif adalah cara berpikir yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus. Sedangkan pola pikir induktif adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal khusus untuk menemukan hukum yang umum. Makalah juga bisa diartikan suatu jurnal yang bersifat ilmiah.
Salah satu karya ilmiah ini juga biasanya digunakan sebagai persyaratan ujian pada suatu mata kuliah. Terlebih lagi pada tugas tersebut biasanya mahasiswa dituntut untuk membuat sarana pemecahan tentang suatu secara ilmiah ke dalam makalah mereka. Walau makalah adalah bentuk yang paling sederhana di antara karya tulis ilmiah lainnya, bahasa yang digunakan dalam makalah tetaplah bahasa yang tegas dan lugas. Yang keempat adalah skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulis hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, mengembangkan, dan menjelaskan masalah yang berhubungan tentang bidang keilmuan yang diambilnya. Skripsi merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana S1 di setiap perguruan tinggi negeri (FTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di Indonesia. Yang kelima, tesis. Tesis adalah persyaratan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Tesis juga dapat berarti sebuah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa. Tesis merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pada salah satu bidang keilmuan dalam ilmu pendidikan suatu ilmu yang telah dipelajari. 5. Disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 ilmu pendidikan. Disertasi merupakan bukti kemampuan yang berkaitan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan. Ya, untuk yang selanjutnya itu adalah metode penulisan karya tulis ilmiah. Metode penulisan karya tulis ilmiah adalah suatu cara untuk melaksanakan secara sistematis dan objektif. Langkah-langkah yang pertama yaitu adalah melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan. Ini merupakan pengamatan atas objek yang diteliti. Yang kedua yaitu adalah menyusun hipotesis atau menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian. Selanjutnya yaitu menyusun rancangan penelitian. Menyusun rancangan penelitian adalah langkah-langkah menulis karya ilmiah yang sangat penting untuk penelitian yang dilakukan. Yang ketiga yaitu adalah melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Ini adalah kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu adalah melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Anda melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah menganalisis dan menginterpretasikan data. Selanjutnya yaitu merumuskan kesimpulan atau teori. Merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasikan data. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, melaporkan hasil penelitian. Melaporkan hasil penelitian adalah langkah yang sesungguhnya merupakan proses penulisan karya ilmiah. Dengan langkah ini, maka guru atau anak didik dapat menyusun sebuah tulisan atau karya tulis ilmiah yang akan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas personal. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu D, syarat-syarat karya tulis ilmiah. Sebuah karangan ilmiah yang perlu disusun dengan memperhatikan syarat-syarat berikut. Pertama, menyajikan fakta objek secara otomatis. Kedua, penulis cermat, tepat, benar, serta tulus tidak memuat terkaan. 3. Sistematis. Setiap langkah direncanakan secara sistematis, terkendali secara spektual dan prosedural. Keempat, tidak mengejar keuntungan pribadi, yaitu tidak menghabisi agar pembaca tidak berpihak kepadanya. Motivasi penulis hanya untuk memberitahukan tentang sesuatu dan tidak ambisius. Kelima, tidak memuat pandangan-pandangan tanpa pendukung, kecuali dalam hipotesis bekerja. Keenam, menggunakan bahasa ilmiah. Ketujuh,
Karangan ilmiah tidak emotif, tidak menonjolkan perasaan. 8. Tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang bernada keraguan. 9. Tidak persuasif. Karangan ilmiah itu benar-benar untuk mendorong pembaca mengubah pendapat, tidak melalui ajakan, tetapi membiarkan fakta berbicara sendiri. 10. Tidak melebihkan sesuatu. Dalam karangan ilmiah hanya disajikan kebenaran fakta, memutarbalikkan fakta, dan menghancurkan tujuan penulis karya ilmiah. Sikap ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sikap ilmiah perlu kita miliki dalam menulis karya ilmiah karena agar memberikan warna terhadap karya ilmiah yang kita buat. Menurut Broto Wijojo, ada 6 sikap ilmiah yang perlu kita tuangkan dalam karya tulis ilmiah kita. Yang pertama, rasa ingin tahu. Ketika kita sudah memiliki rasa ingin tahu, maka isi dari karya tulis ilmiah kita akan lebih lengkap. Yang kedua, kritis. Kenapa kita harus memiliki sikap kritis? Agar kita mampu mengadakan pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kita tentang karya tulis ilmiah tersebut. Yang ketiga adalah terbuka. Ketika kita terbuka, maka kita akan menerima apa yang dikatakan ataupun disebutkan orang lain mengenai kekurangan-kekurangan karya tulis ilmiah kita. Yang keempat adalah objektif. Kenapa kita harus objektif? Karena kita harus mengatakan benar jika hal tersebut adalah benar. Yang kelima adalah menghormati pendapat orang lain. Ketika kita menghormati pendapat orang lain, maka kita akan menerima hal-hal yang lebih baik dan akan memperbaiki karya ilmiah kita. Yang keenam adalah berani mempertahankan kebenaran. Ketika kita merasa karya ilmiah tersebut sudah benar, dengan berbagai sistematika yang digunakan, terus ada orang yang mengkritik karya ilmiah kita, maka kita harus melihat terlebih dahulu apakah orang tersebut benar ataupun tidak. Ketika kita merasa benar, maka kita harus memperlihatkan bukti-bukti kebenaran tersebut. Berdasarkan sikap ilmiah De Jono, memiliki ciri-ciri yang efektif. Ciri-ciri yang efektif tersebut adalah 1. Memiliki pemikiran yang objektif. Tidak mempertahankan pemikiran yang tidak efektif yang ada pada benaknya. Yang kedua adalah menyadari apa yang dapat dilakukan meskipun beliau tidak bisa melakukannya. Yang ketiga adalah menelaah buah pikiran dengan tujuan untuk menambah wawasan, bukan untuk mencari kesalahan. Yang keempat adalah berpikir konstruktif, bukan mengkritik. Yang kelima adalah menyadari bahwa menulis karya ilmiah itu adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih baik, lebih sehat, bukan untuk merasa dirinya yang paling pandai. Dan yang keenam adalah menghargai gagasan dengan ikhlas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan dan banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.